sahabat ngeteh ngebahas tentang hukum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sudah like maupun komen dan subscribe. Untuk kali ini kami mau membahas yang agak sedikit berbeda daripada tema sebelumnya, yaitu tentang bagaimana membuka blokir rekening di bank. Ketika kita tidak mengetahui cara membuka rekening yang sudah diblokir, tentunya kita merasa bingung dan juga tidak tahu apa dan bagaimana langkah kita selanjutnya untuk membuka blokir rekening tersebut. Maka dari itu kami mau membahas untuk tema kali ini bersama dengan narasumber kita. Langsung saja narasumber kita Bapak Joko Sutarto saya persilahkan, dan jangan lupa untuk tonton sampai selesai karena di setiap pembahasan akan ada kesimpulan. Terima kasih. Halo sahabat ngeteh, ngebahas tentang hukum. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema kita memang setiap episode itu selalu berbeda-beda dengan harapan supaya satu, mendapat pencerahan yang berbeda-beda. Yang kedua, agar tentunya tidak bosan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host kita, Mbak Sari Citra Pertiwi, tema kita adalah tips bagaimana membuka rekening yang diblokir oleh bank. Sebelum kita memberikan penjelasan yang lebih jauh, maka kita ingin sekedar dulu memberikan informasi sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, baik orang, sekelompok orang, ataupun badan hukum, suatu hal yang lumrah atau wajar ketika ingin menitipkan uangnya di bank. Ada beberapa alasan. Satu, agar uang itu aman. Kemudian yang kedua, kita lebih dimudahkan untuk mengambil atau menyetor dan sebagainya. Sebelumnya kita berikan informasi apakah definisi dengan rekening. Yang dimaksud dengan rekening adalah catatan pembukuan milik bank terkait produk berupa simpanan yang dimilikannya, baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing. Ini pengertian dulu tentang rekening. Sekali lagi, suatu hal yang wajar ketika orang menitipkan uangnya di bank. Kemudian orang tersebut mendapatkan rekening di bank. Menjadi sedikit permasalahan ketika orang tersebut ingin mengambil uangnya di bank, uangnya sendiri, namun tiba-tiba tidak bisa diambil uangnya. Mengapa? Karena rekening tersebut diblokir sepihak oleh bank. Rasanya memang tidak nyaman ketika kita butuh sekali uang itu, apalagi mungkin uangnya tidak terlalu banyak, tapi karena kita sangat menginginkannya, namun tiba-tiba uang tersebut tidak bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk itu ingin kami berikan tips bagaimana memberikan atau bagaimana membuka rekening yang diblokir oleh bank. Yang pertama, kita harus mendatangi dulu customer service atau pihak yang melayani dari pihak bank. Sampaikan keluhan bahwa rekening tersebut diblokir sambil membawa buku rekening. Kalau ada ATM juga silahkan juga membawa. Jadi bawa buku rekening dan juga bawa
ATM-nya. Namun biasanya customer service tidak berani memberikan jawaban karena terkait dengan blokir bank. Untuk itu pejabat atau petugas tersebut menyampaikan kepada pimpinan cabang bank tersebut atau bahkan bisa juga pimpinan wilayah. Setelah itu ditemukan antara pihak nasabah dengan pihak bank yang diwakili oleh pimpinan bank. Sampaikan bahwa rekening Anda itu diblokir sepihak oleh bank tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak nasabah. Sampaikan juga alasannya apa dan juga bagaimana cara atau solusi untuk membuka rekening tersebut. Yang kedua, setelah mendapat arahan dari pimpinan atau pejabat bank tersebut, ikuti arahan ataupun nasihat bagaimana membuka rekening yang diblokir oleh bank. Sepengetahuan kami ketika menangani perkara yang rekening diblokir sepihak oleh bank, bahwa rekening tersebut diduga digunakan untuk transaksi kejahatan atau kriminal. Namun itu masih dalam dugaan. Nah, berdasarkan pengalaman kami, yaitu pihak nasabah diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa rekening yang dimaksud atau rekening yang dimiliki oleh bank tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan apapun. Selain surat pernyataan tidak ada kaitannya antara rekening dengan kejahatan, yang ketiga, uraikan terhadap lalu lintas uang tersebut. Yang ketiga, setelah dipenuhi tersebut, lengkapilah dokumen-dokumen yang lain, sampaikan ke pihak pimpinan bank. Pada waktu kami menangani perkara tersebut, alhamdulillah dokumen-dokumen itu bisa dimaklumi atau bisa diterima oleh bank. Dan hanya jangka waktu 1 kali 24 jam, rekening itu sudah bisa dibuka lagi oleh nasabah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau pihak bank tetap tidak mau membuka rekening di bank tersebut? Sampaikan bahwa yang berhak memblokir rekening itu hanya aparat penegak hukum. Misalkan saja dari pihak kejaksaan. Kedua, juga polisi. Bisa semuanya jaksa, polisi ketika sudah dalam tahap penyidikan. Selain dari pihak kejaksaan, pihak kepolisian, yang ketiga yang diperbolehkan memblokir rekening yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Selain itu tidak boleh secara sepihak melakukan blokir rekening. Sampaikan. Kemudian bagaimana kalau itu sudah diingatkan tapi masih tetap pada pendiriannya ingin memblokir rekening? Langkah selanjutnya bisa minta ke otoritas jasa keuangan dalam satu kota dengan bank tersebut. OJK diberi wewenang untuk memfasilitasi permasalahan antar nasabah dengan bank. Sekali lagi, OJK bisa memfasilitasi permasalahan perbankan dengan pihak nasabah. Sampaikan pada waktu mediasi di OJK tersebut keluhan Anda dan juga bagaimana lalu lintas keuangan itu memang tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau kriminal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana lagi kalau masih OJK tidak mampu menyelesaikan permasalahan lewat mediasi?
Kalau memang lewat mediasi tidak bisa selesai, silahkan melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Bisa pidana, lapor ke kepolisian. Yang kedua, bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Wilayahnya di mana? Pengadilan negerinya tentunya di mana terletak bank tersebut. Kalau kantor kepolisian sama, di mana wilayah bank tersebut. Jadi misalkan bank tersebut berada di Solo, tentunya juga silahkan melaporkan kepada kepolisian di wilayah Solo atau Surakarta. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada sahabat ngeteh, ngebahas tentang hukum. Semoga informasi-informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terakhir, saya doakan kepada semua penonton acara ngeteh ngebahas tentang hukum dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih.